Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Afifah Afra Fajar dengan NIM 052-2024-0031 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang Jam'u Al-Quran, yaitu proses bagaimana Al-Quran dihimpun dan dijaga dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sampai akhirnya menjadi mushaf yang kita baca hari ini. Pembahasan ini penting karena dari sinilah kita bisa memahami bahwa Al-Quran benar-benar terjaga keasliannya, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara sejarah. Nah, kita masuk pada pengertian Jam'u Al-Quran. Kalau kita dengar istilah Jam'u Al-Quran, sebenarnya maknanya sederhana. Jam'u itu artinya mengumpulkan. Jadi, Jam'u Al-Quran atau Jam'ul Quran adalah proses mengumpulkan Al-Quran baik lewat hafalan maupun tulisan, sampai akhirnya tersusun rapi dalam satu mushaf. Al-Quran memang dijaga langsung oleh Allah, tapi penjagaan itu juga dilakukan melalui peran manusia, khususnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dari sinilah proses Jam'u Al-Quran dimulai. Yang pertama, Jam'ul Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu buku seperti sekarang. Setiap kali wahyu turun, Nabi langsung menghafalnya lalu menyampaikannya kepada para sahabat. Selain itu, Nabi juga menunjuk beberapa sahabat sebagai penulis wahyu, seperti Zaid bin Thabit dan sahabat lainnya. Ayat-ayat Al-Quran ditulis di media yang sangat sederhana, misalnya pelepah kurma, tulang, kulit hewan, dan batu tipis. Karena wahyu masih terus turun sampai akhir hayat Nabi SAW, maka Al-Quran pada masa itu lebih banyak dijaga melalui hafalan para sahabat. Jadi, fokusnya bukan pada pembukuan, tetapi pada menjaga hafalan agar ayat-ayat Al-Quran tidak hilang. Yang kedua, yaitu Jam'u Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncul kekhawatiran baru, terutama setelah terjadinya Perang Yamamah di mana banyak penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Al-Khattab merasa khawatir kalau kondisi ini terus berlanjut, sebagian ayat Al-Quran bisa saja hilang. Karena itu, Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran dihimpun sedalam satu mushaf. Awalnya, Abu Bakar ragu, karena hal ini belum pernah dilakukan pada masa Nabi. Tapi setelah dipikirkan dengan matang, Abu Bakar akhirnya setuju demi menjaga kemurnian Al-Quran. Tugas ini kemudian diberikan kepada Zaid bin Thabit. Proses penghimpunannya sangat hati-hati. Setiap ayat tidak hanya diambil dari hafalan, tetapi juga harus dicocokkan dengan catatan tertulis dan disaksikan oleh dua orang sahabat. Hasilnya berupa lembaran-lembaran mushaf yang disimpan dengan baik. Kemudian, Jam'u Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas. Umat Islam berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Perbedaan ini mulai memengaruhi cara membaca Al-Quran. Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan bisa menimbulkan perpecahan. Atas laporan Huzaifah bin Al-Yaman, Khalifah Utsman kemudian membentuk tim untuk menyusun mushaf standar. Nah, tim ini kembali dipimpin oleh Zaid bin Thabit dengan menggunakan mushaf Hafsah sebagai rujukan utama. Mushaf hasil penyusunan ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani yang menggunakan satu standar bacaan. Mushaf tersebut kemudian diperbanyak dan dikirim ke berbagai wilayah Islam, sehingga umat Islam dimanapun memiliki bacaan Al-Quran yang sama. Nah, terakhir, yaitu perkembangan Jam'ul Quran setelah Khulafa'ur Rasyidin. Nah, setelah masa Khulafa'ur Rasyidin, proses Jam'ul Quran belum berhenti. Justru dilakukan berbagai penyempurnaan untuk memudahkan umat Islam membaca Al-Quran. Mulai dari pemberian titik pada huruf-huruf yang bentuknya mirip, penambahan rakaat seperti fathah, kasrah, dan dhammah, hingga berkembangnya ilmu tajwid dan qiraat. Semua ini dilakukan tanpa mengubah isi Al-Quran sedikitpun, tetapi justru untuk menjaga agar bacaan dan maknanya tetap benar.
Terakhir, sebagai penutup, dari penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa proses jam'ul Quran merupakan perjalanan sejarah yang panjang dan penuh kehati-hatian. Semua usaha ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran benar-benar terjaga keasliannya hingga saat ini, sesuai dengan janji Allah. Nah, sebagai umat Islam, tugas kita bukan hanya mengetahui sejarahnya, tetapi juga membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pemaparan dari saya terkait materi Jam'ul Quran ini. Terima kasih telah menyimak videonya sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.